Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning students, how are you today? I hope you all in a good condition. Okay, before we start our study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Teman-teman, coba kalian perhatikan lingkungan sekitarmu. Apakah udara di lingkunganmu bersih dan segar? Siapa yang bertanggung jawab atas kebersihan lingkunganmu? Bagaimana cara warga di lingkunganmu menjaga kebersihan? Bagaimana lingkungan sekitar kita harus kita jaga kebersihannya? Nah, tadi adalah contoh pertanyaan dari teks cerita untuk menjelaskan urutan peristiwa secara detail. Nah, untuk mengetahuinya, mari kita simak pembelajaran berikut ini. Hari ini kita akan belajar tentang menjelaskan urutan peristiwa dan menceritakan kembali isi teks. Membedakan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Menjelaskan jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola secara perorangan dan kelompok, serta dampak kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, sekarang coba teman-teman baca cerita yang berjudul Melestarikan Lingkungan dengan Kerja Bakti yang ada di buku tematik halaman 50. Nah, setelah teman-teman membaca cerita tersebut, sekarang buatlah pertanyaan sebanyak-banyaknya berdasar teks tersebut. Nah, contoh pertanyaannya adalah sebagai berikut. Apa kegiatan yang dilakukan dalam teks? Yang kedua, teman-teman bisa menggunakan kata tanya yang lain. Jangan lupa tuliskan jawabannya ya. Nah, setelah teman-teman menuliskan pertanyaan dan jawabannya, maka teman-teman akan bisa menjelaskan urutan peristiwa tersebut secara detail. Mudah bukan? Nah, sekarang kita akan belajar menceritakan kembali isi teks. Sebelumnya, silahkan teman-teman untuk membaca teksnya terlebih dahulu yang berjudul Desa Kami Tak Seperti Dulu Lagi yang ada di buku tematik 5B halaman 56. Nah, setelah teman-teman membaca cerita tersebut, teman-teman bisa menjawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, siapa tokoh yang terdapat dalam cerpen tersebut? Yang kedua, apa yang Amri rasakan di desanya yang sekarang? Yang ketiga, apa saja perubahan yang terjadi pada desa Amri? Yang keempat, apa yang menyebabkan perubahan pada desa Amri? Serta yang kelima, apa usaha warga desa untuk mengembalikan kondisi desa seperti dulu? Nah, setelah teman-teman menjawab pertanyaan di atas, maka teman-teman akan bisa menuliskan kembali cerita tersebut secara singkat. Mudah bukan? Membedakan antara tanggung jawab, kewajiban, dan hak. Tanggung jawab merupakan kesadaran yang dimiliki oleh manusia akan sikap yang telah ia lakukan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seorang individu. Jika kita ingin mendapatkan hak, maka kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Hak merupakan segala sesuatu yang harus didapatkan oleh manusia sejak lahir. Pelaksanaan, tanggung jawab, kewajiban, dan hak yang seimbang akan membuat hidup menjadi harmonis. Menjelaskan tanggung jawab, kewajiban, dan hak terhadap udara bersih di lingkungan sekitar. Tanggung jawab kita terhadap kebersihan udara adalah mengurangi asap kendaraan, bersepeda atau berjalan kaki, tidak membakar sampah. Kewajiban kita adalah mengurangi penggunaan kendaraan, menanam pohon, serta mengurangi penggunaan gas kimia. Nah, setelah kita melaksanakan kewajiban penuh tanggung jawab, maka kita akan memperoleh hak. Di antaranya adalah menikmati lingkungan yang sehat, terbebas dari pencemaran, terbebas dari penyakit, dan memperoleh udara yang bersih. Nah, dalam melaksanakan usaha ekonomi yang dikelola secara perorangan dan kelompok, tentunya kita harus melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Nah,
Apa saja usaha ekonomi perorangan itu? Usaha ekonomi perorangan adalah kegiatan yang dikelola oleh pemiliknya sendiri tanpa melibatkan pemodal lain. Contohnya adalah warung, toko, usaha pertanian, bengkel, dan industri kecil perumahan. Kelebihan dari usaha ekonomi perorangan antara lain keuntungan tidak dibagi dengan pemodal lain, kebebasan dalam mengembangkan usaha sendiri, serta tidak bergantung pada orang lain dalam mengatur usahanya. Sedangkan kekurangannya antara lain keterbatasan modal, kekurangan tenaga kerja, dan risiko kerugian ditanggung oleh sendiri. Usaha ekonomi kelompok adalah kegiatan ekonomi yang dikelola oleh sekelompok pemodal. Contohnya adalah perseroan terbatas, persekutuan komanditer, koperasi, yayasan, dan badan usaha milik negara atau BUMN. Kelebihan dari usaha ekonomi kelompok antara lain tersedia jumlah modal yang besar karena dibangun oleh sekelompok pemodal. Para pemilik modal bisa langsung mengelola usahanya atau tidak. Sedangkan kekurangannya antara lain keuntungan akan dibagi-bagi ke para pemodal. Ketidakbebasan mengelola usaha sendiri karena dimiliki oleh lebih dari satu pemilik modal. Nah, dampak dari kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ekonomi dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu kegiatan produksi atau pembuatan, distribusi atau penyaluran, dan konsumsi atau pemakaian. Setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan memberikan dampak atau pengaruh yang berbeda-beda terhadap masyarakat. Nah, berikut ini adalah contoh dampak kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Dampak kegiatan produksi antara lain produsen menjadi sejahtera, terbukanya lapangan pekerjaan bagi penduduk sekitar, dan membantu pembangunan negara. Dampak kegiatan distribusi antara lain memberikan lapangan pekerjaan dan terpenuhinya barang-barang kebutuhan. Dampak kegiatan konsumsi adalah memberikan kepuasan kepada konsumen untuk mencapai hidup sejahtera. Oke teman-teman, demikian tadi pembelajaran kita untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dengan baik. Now, let's close our study by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.